Tell everybody. Listen to me, Hatcher. You gotta tell them. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk pengungkapan paling mengerikan yang mengubah segalanya dalam film-film ini. Kami akan membahas beberapa spoiler yang cukup menyeramkan, jadi anggap ini sebagai peringatan buat kamu. I'm gonna open it. Nomor 30, John ternyata menuju sarang serigala, The Grey. Tema pertarungan antara manusia dan alam menjadi inti dari film ini, di mana sekelompok survivor dari kecelakaan pesawat harus bertahan hidup di wilayah liar yang keras. You think there's more of them? Wolves? Maybe. Yeah, most likely. But we shouldn't be worrying about them right now. Perjalanan mereka penuh bahaya, apalagi satu persatu anggota kelompok ini tewas diterkam oleh kawanan serigala yang haus akan darah. Tapi, kalau kamu pikir keadaannya sudah cukup buruk, tunggu dulu. John Otway, pemimpin kelompok ini secara mengejutkan menyadari bahwa selama ini dia bukan membawa mereka menjauh dari bahaya, melainkan malah menuju langsung ke sarang para serigala. Saat ia menyadarinya, dia sudah menjadi satu-satunya orang yang tersisa. Kesalahan fatal ini menunjukkan bahwa harapan untuk bisa selamat sebenarnya tidak pernah ada sejak awal. Bisa dibilang, dia benar-benar salah langkah besar. Nomor 29, Esther ternyata sudah dewasa, orphan. Saat keluarga Coleman mengadopsi seorang gadis kecil bernama Esther, niat mereka untuk menambah anggota keluarga malah berubah menjadi mimpi buruk. Two girls get into a fight, there she is. Someone gets caught stealing, there she is again. Sejak awal sudah terasa ada yang aneh dengan anak ini, tapi tidak ada yang menyangka kebenaran di baliknya. Then tell him the little girl in the picture is not really a little girl. She's a grown woman. Ternyata, gadis manis ini sebenarnya adalah seorang psikopat bernama Lina yang sudah berusia 30-an. Karena menderita kondisi langka bernama hipopituitarisme, Lina bisa menyamar sebagai anak-anak. Dengan identitas palsunya, pembunuh berantai ini membuat hidup keluarga Coleman seperti neraka. Proses adopsi sendiri memang bisa terasa menegangkan, tetapi kejadian seperti ini jelas berada di level yang jauh lebih mengerikan. Please, don't let me die, Mommy. Nomor 28, penglihatan itu ternyata tentang kematiannya sendiri. Don't Look Now. Saat sepasang suami istri yang sedang berduka mengalami kejadian aneh di Venesia yang mengisyaratkan bahwa putri mereka mungkin masih hidup, perjalanan mereka berubah menjadi medan psikologis yang penuh jebakan. Maybe I should start taking my pills again. On the desk, right there. There. Sang ayah, John Baxter, mulai sering melihat sosok gadis kecil berbaju merah yang ia curigai adalah putrinya. Tetapi ketika akhirnya ia mengejar dan menghadapi sosok itu, ia justru mendapat kejutan paling mengerikan dalam hidupnya. Wait. Sosok itu ternyata adalah seorang wanita bertubuh kecil yang ternyata pelaku dari serangkaian pembunuhan sebelumnya dan akhirnya membunuh John juga. Akhir cerita ini sudah cukup kelam, tapi yang membuatnya lebih menyakitkan adalah fakta bahwa semua penglihatan yang dialami John sebenarnya adalah bayangan dari kematiannya sendiri. Judul Don't Look Now ternyata bukan cuma permainan kata, itu benar-benar peringatan untuk tokoh utamanya. Nomor 27, Sarah hanya bermimpi bisa kabur, The Descent. Menjelajahi gua saja sudah cukup berbahaya, apalagi kalau harus menghadapi monster-monster menyeramkan seperti para crawler. Itu jelas menjadi resep untuk bencana. Di akhir film The Descent, Sarah terlihat berhasil keluar dari neraka bawah tanah itu dan sampai di tempat yang aman. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Ia terbangun dan mendapati dirinya masih terjebak di dalam gua, sementara para crawler kembali mengintainya. Akhir cerita yang suram ini langsung mematahkan harapan untuk sebuah penutup yang bahagia. Saking gelapnya, ending ini hanya dirilis di versi Inggris saja. Untuk versi internasional, akhir cerita diubah agar Sarah benar-benar berhasil kabur. Tapi, apapun versinya, twist ini benar-benar menyakitkan. Nomor 26, Gabriel adalah kembarannya.
Malignant. Film ini memang punya banyak hal yang bikin geleng-geleng kepala, tapi intinya adalah Madison May punya masalah keluarga yang sangat rumit. Penyebab dari kejadian-kejadian aneh yang ia alami ternyata adalah seorang pria bernama Gabriel, yang tidak lain adalah saudara kembarnya sendiri. Tapi Gabriel bukanlah kembaran biasa. But what exactly is Gabriel? Gabriel is an extreme version of a teratoma, a tumor consisting of tissues, hair, teeth, muscles, bones, but more specifically in this case, it's a parasitic twin. Ia adalah tumor parasit yang menempel di bagian belakang tubuh Madison sejak kecil. Meski sempat dipisahkan lewat operasi, Gabriel ternyata masih hidup dalam pikirannya. Dan setelah Madison mengalami cedera akibat kekerasan dari suaminya, Gabriel kembali bangkit. Sosoknya seperti gabungan versi sadis dari Voldemort di film pertama Harry Potter dan Jonas Jr. dari The Venture Bros. Meskipun twist ini memang agak rumit, tetap saja unsur horornya terasa sangat kuat. Bayangkan saja, punya saudara kembar rahasia yang menempel di tubuhmu dan ingin membunuhmu. Nope. You don't get to control me ever again. It's over, Gabriel. Nomor 25, Bibi Helen ternyata pelaku kekerasan. The Perks of Being a Wallflower. Proses tumbuh dewasa tidak pernah terlihat seintens seperti dalam film indie coming of age yang satu ini. Why do I and everyone I love pick people who treat us like we're nothing? We accept the love we think we deserve. Sepanjang cerita terlihat jelas bahwa Charlie Kalmakis sedang bergulat dengan depresi. Sebagai remaja SMA yang tertutup dan merasa dirinya si penyendiri, ia mengalami banyak momen kelam sampai akhirnya dirawat di rumah sakit. Di sanalah seorang psikiater mulai membuka kembali ingatan yang sudah lama ia kubur tentang kekerasan seksual yang ia alami sejak kecil dari mendiang Bibi Helen. Momen ini sangatlah berat karena membuat Charlie harus menghadapi kembali trauma masa kecilnya. You said some things about her in your sleep. I don't care. Dan yang lebih menyakitkan, ia harus melihat sosok bibinya dengan sudut pandang yang benar-benar baru. Twist ini memang sulit untuk dicerna, tapi untungnya Charlie berhasil bangkit dan tidak membiarkan trauma itu mendefinisikan hidupnya. Dengan menerima kenyataan, ia mulai membangun masa depan yang lebih baik. And in this moment, I swear, we are infinite. Nomor 24, ternyata Howie yang dijadikan tumbal, The Wicker Man. Saat sedang menyelidiki kasus hilangnya seorang gadis muda, Sersan Howie menjalani pengalaman yang penuh tanda tanya di Pulau Summerisle. Now, for the last time, where is Rowan Morrison? Ia akhirnya menemukan sang gadis dalam keadaan hidup dan meyakini bahwa para penduduk pulau berniat mengorbankan gadis itu dalam sebuah ritual. Sayangnya, dugaan Howie hanya setengah benar. Penduduk pulau memang ingin melakukan pengorbanan, tapi korbannya bukan sang gadis, melainkan Howie. Oh God! Oh Jesus Christ! Sayangnya, ia baru menyadari semua itu saat semuanya sudah terlambat. Howie dikepung dan dibakar hidup-hidup sebagai bagian dari ritual tersebut. Film ini benar-benar tidak memberikan ruang untuk akhir yang bahagia. Meski versi remake di tahun 2006 menjadi bahan lelucon karena akting berlebihan Nicolas Cage, twist di versi aslinya tetap meninggalkan kesan yang mencekam. Nomor 23, Putri Louise meninggal di masa depan, bukan di masa lalu. Arrival. Ketika alien mendarat di bumi, ahli bahasa Louise Banks ditugaskan untuk mencari cara berkomunikasi dan memahami tujuan mereka. I don't understand. Who is this child? Tapi, waktu dalam film ini berjalan dengan cara yang tidak biasa. Banyak adegan penting ternyata tidak terjadi secara berurutan. Termasuk momen-momen bersama Putri Louise, Hannah, yang awalnya kita kira adalah kilas balik. Kita tahu Hannah meninggal karena penyakit dan kita mengira kejadian itu sudah terjadi. Namun, belakangan terungkap bahwa semua adegan bersama Hannah sebenarnya adalah kilas ke depan. So, Hannah, this is where your story begins. Sebuah gambaran masa depan yang belum terjadi. Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it. And I welcome every moment of it. Momen-momen itu bukanlah kenangan,
melainkan bayangan tragis dari apa yang akan datang dalam hidup Louis. Nomor 22, monster-monsternya sudah dikalahkan. The Mist. Twist dalam film ini benar-benar membuat penonton terpukul. Ketika makhluk-makhluk mengerikan muncul dari kabut dan mulai meneror dunia, kekacauan pun menyebar dan orang-orang semakin putus asa. Sekelompok survivor memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka demi terbebas dari neraka ini. David Drayton, sang pemimpin kelompok, melakukan tindakan terakhir dengan menembak mati hampir semua anggota, termasuk anaknya sendiri, karena mereka pikir tidak ada lagi harapan. Tapi ternyata peluru terakhir tidak cukup untuk David. Come on! Come on! Come on! Saat ia keluar dari mobil dan menyerahkan diri pada nasib, sebuah kejutan menanti. Pasukan militer muncul, kabut mulai menghilang, dan krisis sudah teratasi. David membunuh orang-orang yang ia cintai, padahal bantuan sudah sangat dekat. Twist ini menunjukkan bahwa The Mist benar-benar bukanlah film untuk orang yang berhati lemah. Nomor 21, Evelyn adalah ibu kandung Catherine, Chinatown. Film ini awalnya terlihat seperti cerita investigasi biasa soal politik dan distribusi air. Namun, seiring berjalannya waktu, film tersebut berubah menjadi kisah kelam tentang trauma keluarga yang sangat mendalam. Detektif swasta Jack Giddis terseret dalam kehidupan pribadi Evelyn Cross yang rumit. Thank you for going along with me back there. I just didn't want to explain anything. I sent you a check. Check? To make it official that I've hired you. Terutama hubungannya dengan sang ayah Noah Cross. Evelyn sempat bilang kalau Catherine adalah adiknya, tetapi ceritanya terus berubah. She's my sister. Take it easy. She's your sister. Why all the secrecy? Hal ini membuat Jake curiga dan menuduh Evelyn berbohong dan menyandra Catherine. Sampai akhirnya Evelyn mengungkap kenyataan yang mengerikan. Catherine bukan hanya adiknya, dia juga merupakan putrinya. She's my sister and my daughter. Catherine adalah hasil dari pelecehan yang dilakukan Noah saat Evelyn masih remaja. Sebuah kenyataan tragis yang memperjelas betapa kejam dan jahatnya Noah Cross. Nomor 20, Darth Vader adalah ayah Luke. Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Dari sekian banyak twist ikonik dalam sejarah perfilman, pengungkapan bahwa Darth Vader adalah ayah Luke Skywalker mungkin adalah yang paling legendaris. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Twist ini langsung mengubah arah cerita dan menutup film kedua Star Wars dengan nuansa yang gelap dan penuh tanda tanya. Kalau dipikir-pikir, situasinya benar-benar kacau. Luke direkrut untuk melawan musuh besar hanya untuk mengetahui bahwa musuh itu adalah ayahnya sendiri. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Dan bukan hanya itu, ayahnya juga baru saja melukainya begitu parah dalam duel mereka. Lebih dari itu, Luke selama ini percaya bahwa ayahnya adalah sosok pahlawan yang gugur dalam perang melawan Empire. Tapi kenyataannya, ayahnya justru adalah pemimpin kejam dari Empire itu sendiri. Tidak heran kalau Luke merasa dunianya benar-benar runtuh setelah semua ini terungkap. Nomor 19, ternyata hanya kecelakaan. Buddies. Film horor komedi dari A24 ini sukses besar berkat naskahnya yang cerdas dan penuh kejutan berdarah. Ceritanya bermula dari sebuah pesta di mana seorang pria bernama David ditemukan tewas dan semua orang langsung mengira bahwa itu adalah pembunuhan. If you do come across a body, you have to yell bodies, and then once that happens, we'll turn all the lights back on and then we'll try to figure out who did it. Ketegangan pun memuncak. Satu persatu orang di pesta mulai mencurigai satu sama lain. Hingga akhirnya mereka saling membunuh karena paranoia. Tapi ketika semuanya hampir berakhir, sebuah fakta mencengangkan terungkap. David ternyata meninggal karena kecelakaan saat merekam video TikTok. Tidak ada pembunuhan, tidak ada misteri. Semua kekacauan dan kematian itu terjadi hanya karena asumsi dan kepanikan semata.
Twist ini benar-benar jenius dan menyindir betapa cepatnya orang bisa saling menghancurkan hanya karena salah paham. Nomor 18, Jacob tidak pernah meninggalkan Vietnam. Jacob's Ladder. Film cult klasik ini dibuka dengan adegan perang di Vietnam saat seorang tentara bernama Jacob Singer ditusuk dengan bayonet. Namun tiba-tiba ia terbangun di New York dan mulai mengalami berbagai halusinasi dan kejadian yang terasa seperti mimpi buruk. Semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seseorang bernama Michael Newman yang mengungkapkan bahwa Jacob sebenarnya sudah meninggal. Where you want to go? Home. This is your home. You're dead. Dead? No. Oh, I just hurt my back. I'm not dead. What are you then? I'm alive. Michael adalah orang yang mengembangkan obat bernama The Ladder yang membuat para tentara menjadi agresif. Obat ini diuji pada unit Jacob dan ternyata Jacob ditusuk oleh rekannya sendiri. Semua yang terjadi di New York hanyalah semacam transisi di antara kehidupan dan kematian. Semacam purgatorium sebelum jiwanya benar-benar pergi. Mengetahui bahwa Jacob sudah mati memanglah tragis. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia dijadikan kelinci percobaan dan dibunuh oleh temannya sendiri. Nomor 17, berpura-pura menjadi orang baik. Primal Fear. Film thriller hukum ini menjadi debut yang mengesankan bagi Edward Norton, bahkan langsung memberinya nominasi Oscar pertamanya. Ia berperan sebagai Aaron Stampler, seorang anak altar yang dituduh membunuh seorang uskup agung. Aaron dikisahkan memiliki gangguan identitas disosiatif dan kepribadiannya yang lain, Roy, mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Your name is Roy. Oh, jeez, I'm sorry. Yeah. What is it, Marty? Hey, listen, Marty, I'm dying for a smoke. Aaron pun dibebaskan dari hukuman penjara dan hanya dijatuhi perawatan di rumah sakit jiwa karena dianggap tidak waras saat kejadian. Tapi di akhir cerita, sebuah twist besar terjadi. Gangguan kepribadian itu hanyalah sandiwara. There never was an Aaron counselor. Selama ini, ia adalah Roy, seorang psikopat cerdas yang memanipulasi sistem hukum dengan berpura-pura menjadi Aaron. Sebuah penipuan brilian dan mengejutkan yang membuat penonton terdiam. Nomor 16, kepribadian pembunuh tetap hidup. Identity. Thriller karya James Mangold ini mengajak kita masuk ke dalam pikiran seorang pembunuh secara harfiah. Ceritanya dimulai seperti misteri klasik ala Agatha Christie, di mana 10 orang asing terjebak di dalam sebuah motel kecil di Nevada. As long as we stay calm, everything's gonna be all right. Officer Rhodes is outside right now. He was transporting a convict who escaped. What are you? What is that? Namun ternyata semua karakter yang ada di motel itu hanyalah kepribadian-kepribadian dari seorang narapidana bernama Malcolm Rivers. Seorang psikiater berusaha mengidentifikasi dan menghapus kepribadian pembunuh di dalam diri Malcolm. Usaha tersebut tampaknya berhasil. Kepribadian tersebut dihilangkan dan Malcolm yang dianggap sembuh dipindahkan ke rumah sakit jiwa. In the matter of Rivers versus Nevada, it is the recommendation of this court that Mr. Rivers' execution be stayed. I am transferring Mr. Rivers to state psychiatric services under the care of Dr. Malcolm. Tapi ternyata kepribadian pembunuh hanya berpura-pura mati. Ia muncul kembali dan membuat Malcolm membunuh semua orang yang terlibat dalam pemindahannya. Bukannya menyembuhkan, terapi ini justru memungkinkan sang pembunuh untuk bebas secara harfiah. Nomor 15, makhluk di bawah tanah. Barbarian. Film ini termasuk salah satu yang arahnya berubah total di pertengahan cerita. Awalnya, film tersebut terlihat seperti thriller psikologis yang fokus pada karakter. Tess dan Keith sama-sama menyewa Airbnb tanpa tahu kalau sudah ada bookingan ganda. This is unbelievable. What am I supposed to do? I don't know. Why don't you come inside? Tess merasa tidak nyaman dan curiga pada Keith, dan ketegangan di awal film dibangun dari rasa tidak percaya itu. Tapi semua kecurigaannya langsung lenyap ketika Keith tiba-tiba dibunuh oleh sesosok makhluk misterius di ruang bawah tanah. Di paruh kedua film, ceritanya berubah drastis menjadi kisah horor murni, membahas latar belakang makhluk tersebut dan usahanya membunuh Tess serta pemilik rumah.
Film ini berubah menjadi cerita penuh teror, penculikan, dan berbagai kejadian mengerikan lainnya. You're safe. You got out. You should count yourself as lucky, you hear? You should have never went in that house to begin with. That's a bad place. Ya, arahnya menjadi benar-benar gelap. Nomor 14, sang narator ternyata adalah Tyler. Fight Club. Ini merupakan salah satu plot twist paling terkenal, bahkan orang yang belum pernah menonton filmnya pun mungkin sudah tahu. Di akhir film, terungkap bahwa sosok Tyler Durden yang penuh kekacauan dan anti-konsumerisme sebenarnya hanyalah kepribadian fiktif yang diciptakan oleh sang narator. Say it. Because we're the same person. That's right. Dan lucunya, ini bukan pertama kali Edward Norton terlibat dalam cerita dengan twist kepribadian palsu. Narator menciptakan Tyler sebagai pelampiasan atas keinginannya yang terpendam, mulai dari melawan sistem sampai meledakkan gedung-gedung. This is bullshit. This is bullshit. I'm not listening to this. You are insane. No, you're insane. And we simply do not have time for this crap. Sepanjang film, sang narator memang terlihat simpatik dan relatable. Tapi twist ini mengungkap bahwa ia sebenarnya pemimpin anarkis dari organisasi teroris. Seperti yang ia bilang ke Marla, ini masa yang sangat aneh dalam hidupku. Nomor 13, Rahasia Keluarga Armitage. Get Out. Karya luar biasa Jordan Peele ini adalah film horor yang berakar pada isu rasial. Chris sedang menjalin hubungan dengan Rose, seorang perempuan berkulit putih, dan ikut ke rumah orang tuanya yang kaya dan liberal. So how long has this been going on? This thing. How long? 4 months. 4 months. 5 months. Tapi ternyata keluarga ini menyimpan niat tersembunyi. Rose sengaja menjalin hubungan dengan pria berkulit hitam, lalu membawa mereka pulang untuk dijadikan objek eksperimen. Kesadaran mereka dikirim ke tempat gelap yang disebut The Sunken Place. Sementara tubuh mereka diambil alih oleh anggota keluarga Armitage yang sudah tua dan sakit. Transplantasi ini memungkinkan mereka hidup lebih lama dalam tubuh yang sehat. So you won't be gone. Not completely. A sliver of you will still be in there somewhere. Limited consciousness. Twist ini memadukan horor kelas B dengan komentar sosial yang tajam. Peele kemudian mengulang kejeniusannya lewat film Us, di mana terungkap bahwa Adelaide yang asli ternyata adalah versi tethered-nya. Nomor 12, Gunsei di dalam bunker. Parasite. Film Barbarian punya banyak kemiripan dengan Parasite. Keduanya sama-sama dimulai dengan cerita realistis. Dalam hal ini, keluarga Kim yang miskin menyusup ke rumah keluarga Park yang kaya dengan menjadi pegawai pribadi mereka. 코너링이 훌륭하시네. 쉬워 보이도 이런 게 아주 기본적이면서도. Tapi, memasuki paruh kedua, alurnya berubah drastis karena sosok misterius yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Ternyata, ada seorang pria bernama Gunsei yang sudah tinggal secara diam-diam di bunker rahasia di rumah itu selama 4 tahun. Twist ini sudah cukup mengganggu, tetapi semuanya semakin kacau saat Gunsei kabur dari persembunyian dan memicu pembantaian di pesta ulang tahun Dasong. Pergeseran genre dari komedi satir sosial menjadi horor psikologis membuat Parasite benar-benar memikat dan tak terlupakan. Nomor 11, Kaiser Soze berhasil kabur. The Usual Suspects. Disutradarai oleh Bryan Singer, The Usual Suspects adalah thriller klasik yang berfokus pada tokoh kriminal legendaris bernama Kaiser Soze. Ia dikabarkan membakar kapal di San Pedro Bay dan membunuh puluhan orang. Salah satu orang yang selamat adalah penipu bernama Verbal Kint, yang kemudian memberikan kesaksian kepada polisi soal sosok Soze. I'm smarter than you. And I'm gonna find out what I wanna know. And I'm gonna get it from you whether you like it or not. I'm not a rat. Tapi di akhir film, penonton disuguhkan dengan twist ikonik. Verbal ternyata adalah Kaiser Soze itu sendiri. Seluruh cerita yang ia berikan hanyalah rekayasa. Saat ia keluar dari kantor polisi dan berjalan tanpa pincang, Detektif Kujan baru menyadari bahwa ia telah membiarkan sang kriminal lolos begitu saja. Soze kabur dengan penuh gaya, menyembunyikan identitasnya kembali ke dalam bayang-bayang dan menang telak. After that, my guess is you'll never hear from him again. Nomor 10, Leonard membunuh istrinya. Memento.
Dalam film Memento karya Christopher Nolan, Leonard Shelby yang menderita amnesia jangka pendek meninggalkan catatan-catatan rumit untuk membantunya menemukan pria yang telah menyerang dan membunuh istrinya. Don't believe his lies. He is the one. Kill him. I finally found him. Ia juga menceritakan tentang seorang pria lain bernama Sammy Jenkins yang secara tragis membunuh istrinya sendiri karena memberikan suntikan insulin terlalu banyak. Tapi di akhir film, terungkap bahwa Leonard sebenarnya adalah Sammy yang dimaksud. I took that picture. Just when you did it. Menurut Teddy, Leonard lah yang secara tidak sadar telah membunuh istrinya, tetapi ia mengubur ingatan itu karena rasa bersalah. Misinya selama ini hanyalah ilusi. Tidak pernah ada pelaku yang bisa ia kejar. Leonard pada dasarnya menjadi pembunuh berantai yang tidak sadar dimanfaatkan oleh Teddy untuk membunuh orang demi keuntungannya sendiri. Wow. I have to believe that when my eyes are closed, the world's still there. Nomor 9, Jigsaw sudah ada di ruangan sejak awal. Saw. Beberapa menit pertama film Saw langsung memberikan kesan mendalam. Dua pria terbangun dalam kamar mandi kumuh dengan rantai di kaki mereka. Dan ada mayat tergeletak di antara mereka. Sementara kita tahu si pembunuh Jigsaw senang menyaksikan korban-korbannya menderita, twist yang diberikan film ini benar-benar mengejutkan. Ternyata sosok yang dianggap mayat itu bukanlah korban, melainkan Jigsaw sendiri. Di akhir film, mayat itu bangkit dan mengungkap jati dirinya, lalu mengunci Adam di dalam kamar mandi. Twist ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menunjukkan betapa sadis dan manipulatifnya Jigsaw. Meski sequel-sequelnya tidak selalu sekuat film pertama, momen game over di sini sudah menjadi legenda. But not you. Not anymore. Game over. Nomor 8, ternyata Malcolm sudah meninggal sejak awal. The Sixth Sense. Di awal film, psikolog anak bernama Malcolm Crowe ditembak oleh mantan pasiennya yang mengalami gangguan jiwa. Karena setelah itu ia tampak pulih dan kembali bekerja, penonton dibuat kaget ketika akhirnya terungkap bahwa ia sebenarnya sudah meninggal sejak awal cerita. Ini adalah momen yang kelam menyadari bahwa tokoh utama kita adalah arwah gentayangan. Namun meskipun mengejutkan, akhirnya justru mengharukan karena Malcolm bisa berpulang ke akhirat setelah menuntaskan penyesalan dan tugas terakhirnya. 2 tahun kemudian, film The Others muncul dengan twist serupa, mengungkapkan bahwa keluarganya adalah hantu yang menghantui rumah tersebut. Kedua film ini sukses membalikan cerita hantu klasik dan menghadirkan salah satu twist terbaik dalam genre horor. Nomor 7, Teddy alias Andrew membunuh istrinya sendiri. Shutter Island. Sepertinya banyak ya film yang gemar memakai twist tokoh utama ternyata membunuh istrinya. Dalam Shutter Island, kita mengikuti US Marshal Teddy Daniels yang menyelidiki hilangnya seorang pasien di rumah sakit jiwa. What's in there? More patients? Tapi semua itu berubah drastis saat Teddy sampai di mercusuar, tempat yang selama ini dianggap sebagai pusat dari semua misteri. Di sanalah kita mengetahui bahwa Teddy sebenarnya adalah Andrew Ladis, pasien rumah sakit jiwa itu sendiri. Ia membunuh istrinya setelah sang istri menenggelamkan anak-anak mereka. Your wife drowned them at the cabin by the lake. And here, the little girl, the one you dream of every night. We never had a little girl. The one who tells you over and over that you should have saved her. Tragisnya, anak perempuan yang sering muncul dalam mimpinya ternyata memang anak kandungnya yang sudah meninggal. Otaknya telah hancur oleh rasa bersalah, dan pada akhirnya Andrew memilih untuk berpura-pura gila agar bisa menjalani lobotomi. Shutter Island adalah perjalanan emosional yang suram dan menghantui dari awal sampai akhir. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Nomor 6, Norman adalah sang ibu sekaligus pembunuh, Psycho. Psycho menyuguhkan salah satu plot twist paling legendaris dalam sejarah perfilman. Sepanjang film, kita percaya bahwa Norman Bates hanyalah pria dewasa yang kekanak-kanakan dan terlalu melindungi ibunya yang dominan dan kejam. Well, a boy's best friend is his mother. Namun di akhir film, terungkap bahwa sang ibu sudah lama meninggal dan Norman sendirilah pelaku pembunuhan tersebut.
Setelah membunuh ibunya dan kekasih sang ibu karena rasa cemburu, Norman mengembangkan kepribadian ganda untuk mengatasi rasa sepi dan bersalah. Ia menciptakan persona ibunya dan menggunakan identitas itu untuk membunuh wanita yang menarik perhatiannya. Twist ini menjadikan Norman sebagai salah satu tokoh antagonis paling ikonik dalam sejarah film, sekaligus membangkitkan ketakutan bahwa ancaman bisa saja datang dari orang yang terlihat paling tidak berbahaya. They'll see and they'll know and they'll say, why she wouldn't even harm a fly. Nomor 5, kepala di dalam kotak. 7. Twist dalam Seven mungkin tidak seterkenal Psycho, tetapi tingkat kegelapannya jelas melampaui. Setelah pembunuh berantai bernama John Doe menyerahkan diri, ia membawa 2 detektif ke lokasi pembunuhan terakhir. Di sana, datanglah seorang kurir dengan sebuah kotak misterius. I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? Dalam suasana yang menegangkan, terungkap bahwa isi kotak tersebut adalah kepala istri David yang sedang hamil, melambangkan dosa iri hati dari sang pembunuh. So, I took a souvenir. Her pretty head. David yang tidak mampu menahan amarah menjadi manifestasi dari dosa murka dan langsung menembak mati Doe. Pada akhirnya, John Doe berhasil mencapai tujuannya. David kehilangan kendali atas akalnya dan Somerset hanya bisa menyaksikan semuanya dalam keputusasaan. Twist ini benar-benar memperkuat pesan suram film bahwa kejahatan adalah bagian dari sifat manusia. No! Just throw it all away, you know. No! She begged for her life, detective. Shut up! She begged for her life. Shut up. And for the life of the baby inside of her. Nomor 4, Amy menjebak suaminya sendiri. Gone Girl. I thought we weren't going to be that couple. Gone Girl bukanlah misteri pembunuhan yang biasa. Di paruh pertama, film ini tampak seperti drama kriminal klasik saat Nick Dunne mencari istrinya yang hilang dan malah dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Namun semuanya berbalik drastis di pertengahan film saat terungkap bahwa Amy karena cemburu dan sakit hati atas perselingkuhan Nick merancang skenario rumit untuk menjebaknya seolah-olah dialah si pembunuh. Nick and Amy will be gone, but then we never really existed. Twist ini tidak hanya membuat jalan ceritanya jauh lebih intens, tetapi juga memperdalam tema gelap film tentang manipulasi dan relasi yang penuh kekerasan secara emosional. Gone Girl berubah dari cerita detektif biasa menjadi potret psikologis yang menyeramkan tentang seorang sosiopat cerdas. Dan ya, itu justru yang membuatnya semakin menakutkan. So Nick, how does it feel to have your wife back? That's fantastic. Nomor 3, Soylent Green terbuat dari manusia. Soylent Green. Seperti halnya Norman Bates yang ternyata adalah ibunya sendiri, fakta bahwa Soylent Green dibuat dari manusia mungkin bukanlah kejutan terbesar bagi penonton masa kini. Tapi itu tidak mengurangi dampak horornya. Soylent Green is people! Dalam dunia distopia film ini, masyarakat bergantung pada wafer hijau bernama Soylent Green yang diklaim sebagai sumber makanan bergizi tinggi yang terbuat dari plankton. Namun kemudian terungkap bahwa Soylent Green sebenarnya dibuat dari jenazah manusia karena di tengah krisis pangan dan populasi, manusia dianggap sebagai sumber protein terbaik. Twist ini sungguh mengerikan, tetapi sangat sejalan dengan tema film soal overpopulasi, kelangkaan sumber daya, dan kerusakan lingkungan. Sebuah tamparan realita yang tetap relevan dan terasa mengerikan bahkan setelah hampir 5 dekade. How could I ever imagine? Nomor 2, dunia sudah dikuasai para kera. Planet of the Apes. That Bright Eyes is remarkable. He keeps trying to form words. You know what they say, human see, human do. Meski Planet of the Apes sudah berkembang menjadi franchise besar, tidak ada yang bisa menandingi twist dari film pertamanya. Setelah mendarat di sebuah planet yang dikuasai oleh kera cerdas yang bisa berbicara, Taylor akhirnya berhasil melarikan diri, hanya untuk menemukan patung Liberty yang setengah terkubur di pasir. Ia pun sadar bahwa selama ini ia berada di bumi, dan bahwa umat manusia telah memusnahkan diri mereka sendiri dalam sebuah perang nuklir. I'm home. All the time. We finally really did it. Ending ini bukan hanya penutup cerita yang sangat dramatis, tetapi juga sindiran tajam terhadap perang dingin dan masa depan kelam umat manusia.
Meskipun konteksnya mungkin tidak lagi sedramatis saat itu, kesimpulan cerita ini tetap menyimpan kekhawatiran yang membekas. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Odesu dan putrinya sendiri, Old Boy. Pembunuhan dan perang nuklir mungkin terdengar mengerikan, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan dan menjijikan daripada mengetahui bahwa tokoh utama ternyata berhubungan intim dengan anak kandungnya sendiri. 걔가 무슨 죄가 있냐? 내 잘못이잖아. Film ini dimulai dengan penculikan Dae-soo yang kemudian dikurung selama 15 tahun tanpa tahu alasan. Setelah berhasil kabur dan memulai misi balas dendam, ia bertemu seorang koki muda bernama Mi-do dan mereka pun menjalin hubungan romantis. Namun di akhir film, terungkap bahwa Dae-soo telah dihipnotis untuk jatuh cinta pada Mi-do yang sebenarnya adalah putrinya sendiri yang kini sudah dewasa. Twist ini sukses membuat banyak penonton merasa muak, bukan hanya karena kejutan ceritanya, tetapi juga karena efek emosional dan psikologis yang sangat mengganggu. Apakah ada plot twist kejam lainnya yang menurut kamu seharusnya masuk dalam daftar ini? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.